Saudara terkasih, Shalom, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Sehebat apapun seorang manusia, dia tidak dapat berjuang dan meraih kesuksesannya hanya dengan kekuatannya sendiri. Cobalah Anda lihat dalam pengalaman hidup harian Anda. Anda butuh teamwork, Anda butuh bantuan orang lain. Untuk Anda menikah, Anda membutuhkan pasangan. Anda butuh orang-orang yang Anda cintai untuk mensupport hidup Anda. Dan Anda bisa menjadi seperti sekarang ini kalau Anda sudah berada pada fase yang berhasil. Itu karena juga dukungan dari banyak orang yang mencintai Anda. Demikian juga dalam dunia pekerjaan. Kita bukan single fighter, kita tidak dapat melakukan segalanya hanya dengan kekuatan sendiri. Kita butuh selalu partner, kita butuh rekan kerja kita. Dan jika Anda juga melayani, Anda juga selalu butuh orang-orang yang tepat untuk mendampingi Anda dalam hidup ini. Jadi kita selalu ingat, kita membutuhkan sesama. Dan karena itu, bagaimana kita juga memperlakukan orang lain sangat penting. Jangan kita memperlakukan orang seperti, saya membutuhkan dia karena saya membutuhkan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri saya. Nah, itu berarti Anda menyalahgunakan kehadiran orang lain. Tetapi Anda bisa bertanya, apakah kehadiran Anda dalam hidup orang itu juga telah membawa arti? Dalam hal ini kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang menulis suratnya kepada jemaat di Timotius yang menjadi bacaan pertama kita pada pesta Santo Lukas penulis Injil. Paulus menuliskan, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ada juga teman Paulus yang pergi meninggalkan dia dalam aktivitasnya, dalam karyanya sebagai seorang pewarta Injil. Tapi juga ada orang-orang yang setia. Paulus mengatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Dan kemudian Paulus masih meminta kepada Timotius, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Kita lihat Lukas dan Markus adalah sahabat-sahabat dari Paulus, rekan sepelayanan Paulus. Dan karena itu kita dapat memahami bagaimana mereka juga dijiwai oleh semangat Paulus dan menjadi penulis Injil yang luar biasa, yang kemudian kita kenal karyanya. Dan Paulus masih berpesan kepada Timotius, jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Ada juga orang yang melawan Paulus, dan Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Lihat, Paulus tidak mengutuki, Paulus tidak mendoakan supaya dia celaka, tapi Tuhanlah yang berhak untuk mengadili manusia. Kita bisa melihat, dalam hidup karya seorang Paulus pun ada yang mendukung dia, ada yang meninggalkan dia, dan ada yang melawan dia. Tapi kekuatan Paulus itu ada selalu pada Tuhan dan juga orang-orang yang mencintai dan mensupport dia. Dan mari kita belajar bahwa Tuhan juga mengutus kita tidak seorang diri ke tengah-tengah dunia ini. Dan ingat juga, tidak semua orang di atas muka bumi ini akan mencintai dan mendukung Anda. Kadang-kadang tidak banyak orang, tetapi Anda butuh mereka untuk menjadi kekuatan bagi Anda dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya pelayanan Anda. Jadi, bersyukurlah untuk orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup Anda, yang mencintai Anda tanpa syarat. Nah, semoga dengan demikian Anda menjadi pribadi yang bahagia, Anda pribadi yang dapat memberkati sesama, dan juga terberkati dengan kehadiran orang lain dalam hidup Anda. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.